Selamat pagi, ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Asmanora, SHMH. Sebagai mediator yang telah dipilih Bapak atau Ibu, selanjutnya kepada Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih Bu waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Kristina Asmanora, saya di sini sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Elfrida, saya di sini sebagai tergugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Nah, mediasi adalah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator yang akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Jangan khawatir, ini tertutup dan privat. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Ya Bu. Kalau itu kita mendengarkan terlebih dahulu dari penggugat, yaitu Ibu Kristina. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini Bu, Ibu Elfrida sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Elfrida ini sepakat untuk melunasi semua utang-utangnya beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2023. Namun sampai saat ini jatuh tempo, Ibu Elfrida tidak mau Bu melunasi utangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada Ibu Elfrida, namun sampai sekarang Ibu Elfrida ini tidak mau memberikan penjelasan apalagi membayar utangnya Bu. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini. Benar Bu, saya sangat-sangat kecewa ketika Ibu Elfrida ini tidak merespon saya dan tidak membayar utang saya Bu. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, begitu Ibu? Iya Bu, betul. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Kristina, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Elfrida untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu. Inginkan supaya Ibu Elfrida cepat membayar utangnya, begitu Ibu? Iya benar Ibu. Oke. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Kristina, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Elfrida. Silakan Ibu. Baik Ibu, terus terang saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Kristina ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan ini? Masih banyak jalan alternatif berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk menemukan jalan keluar yang baik tanpa Baik Ibu, terus terang saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Kristina ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan ini? Masih banyak jalan alternatif, misalnya berunding. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai. Oke. Baik Ibu, terus terang saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Kristina ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan ini? Masih banyak jalan alternatif lain. Berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan lain selain jalan ini. Ibu jangan berdalih. Itu sudah 3 kali saya melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik Ibu. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Lanjutkan. Baiklah, silakan Ibu Elfrida melanjutkan penjelasannya. Baik, jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan untuk melunasi utang ini. Saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Kristina dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama
baik saya tercoreng, Bu. Oh, jadi usaha ibu perlu dihargai dan perlu menjaga nama baik ibu. Kemudian ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar ibu? Iya, Bu, saya itu sangat benar. Itu sangat yang saya harapkan, Bu. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Kristina dan Ibu Elfrida, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang paling maksud ibu-ibu? Iya, Bu. Baiklah, selanjutnya seperti itu, Ibu Kristina dan Ibu Elfrida mengungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Kristina menganggap Ibu Elfrida sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaliknya. Pihak Ibu Elfrida menganggap Ibu Kristina sebagai pemberi utang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan tentang piutang tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan, Bu. Ibu Elfrida harus segera untuk melunasi utang-utangnya karena itu sudah jatuh tempo-temponya, Bu. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terutangnya cepat melunasi, benar Ibu? Iya benar, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Kristina, apakah pihak dari Bapak Ibu Elfrida? Oke. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Kristina, apakah Ibu Elfrida ada tanggapan? Iya, Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Kristina karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara keluargaan dan dengan cara yang baik, Bu. Baiklah, dari penjelasan Ibu-Ibu yang dapat saya dapat simpulkan, Oke. dari penjelasan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah tentang piutang tidak diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Kristina dan Ibu Elfrida dapat dilanjutkan. Benar Ibu? Benar, Bu. Baiklah, jika demikian, ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, saya untuk menulis definisi permasalahan. Definisi permasalahannya yaitu yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu, yang mana? Bagaimana Ibu Kristina? Yang saya jelaskan, Bu, saya ingin Ibu Elfrida segera mungkin untuk melunasi utang-utangnya, Bu. Baik Bu, selanjutnya Ibu Elfrida, bagaimana menurut Ibu? Terus terang, Bu, mengenai pelunasan utang piutang ini saya mendapat kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu, Bu. Bagaimana Ibu Kristina? Apakah dari pihak Ibu Elfrida ada pertimbangan lain? Ya setuju, Bu, untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Elfrida dan Ibu Kristina. Selanjutnya baru mengenai pembayaran utang. Setuju? Setuju, Bu. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu menemukan usulannya? Apakah Ibu Kristina dan Ibu Elfrida mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Saya duluan, Bu. Sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Elfrida ini sebelumnya dikatakan cukup baik, Ibu. Namun, sehingga saya hampir percaya untuk meminjamkan uang saya dengan jumlah yang cukup besar, Bu, kepada Ibu Elfrida. Tapi kenyataannya Ibu Elfrida ini justru memanfaatkan kebaikan saya, Bu. Hal ini sangat sulit saya terima, Bu. Dan hal pelunasan utang piutang ini, Bu, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu yang dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan dan hal pengertiannya, Bu. Apakah Ibu Elfrida memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Kristina? Ada, Bu. Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tanggungan waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup, Bu. Ya, Bu, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Ibu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Kristina dan Ibu Elfrida sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah ibu-ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Ya, saya ada, Bu. Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Kristina tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini, Bu. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan nama Ibu Kristina, Bu. Baik, saya melihat Ibu tidak berpikir
beritikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Christina? Silakan Ibu. Terima kasih Bu, tidak masalah jika itu yang sudah dikendaki Bu. Asalkan 3 bulan ke depannya saya mau semua utang dari Ibu Elfrida dilunaskan Bu. Baik, dari penjelasan para pihak saya melihat ibu-ibu sekalian kita beranjak ke permasalahan nomor 2 ya, tentang kewajiban pelunasan utang piutang. Bagaimana ada tanggapan lain dari pihak ibu-ibu? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dari Ibu Christina karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Christina? Baiklah Bu, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depannya Ibu Elfrida melunasi semua utang-utangnya Bu. Oke, jadi begini, pihak ibu-ibu ini membutuhkan kepastian dari Ibu Elfrida. Apakah Ibu Elfrida bisa menjamin bahwa semua utang Ibu pada 3 bulan ke depan bakal dilunaskan? Iya Bu, jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Priscilla ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya Bu. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi satu juga Bu. Menurut saya usulan dari Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Christina usulan dari Ibu Elfrida ini? Terus terang Bu, sebetulnya saya ingin pembayaran utang ini segera dilunasi Bu. Namun baiklah, tidak apa-apa. Untuk 3 bulan kemudian Ibu Elfrida membayar utangnya harus melunasi semua hutang-hutangnya Bu. Baiklah, pada pertemuan itu sendiri kita telah mencapai kata sepakat itu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontak pada bulan ketiga. Artinya 3 bulan ke depan utang ini sudah lunas dibayarkan. Benarkan begitu ibu-ibu? Iya Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan khusus apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian penggugat. Ibu mediator Wah, kalau begitu harus dibuka kembali Bu ke dalam majelis hakim. Karena kesepakatan ini masih ada poin yang dipenuhi. Oke. Bagaimana Ibu Elfrida? Apakah Ibu setuju? Saya setuju. Ibu-ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah dibacakan nanti kepada ketua majelis hakim. Untuk pembacaan putusan dengan panitera terlibat. Terima kasih Bu.